Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok PBL IF 1B3 dengan proyek berjudul Sistem Informasi Pembentukan Notulen di Perkuliahan dengan manajer proyek Ibu Dwi Amalia Purnamasari ST dan juga anggota kelompok yang terdiri dari dengan saya sendiri Cahayatullah Monas Tohang dengan NIM 3312501040 dan juga kedua rekan anggota saya lainnya yaitu Chris Garcia Pasaribu dengan NIM 3312501041 dan juga Fazri Rahman dengan NIM 3312501038. Berikut adalah kontribusi yang setiap anggota dalam menjalankan proyek kami. Yang pertama yaitu Cahayatullah Monas Tohang mengisi RPP, membuat flowchart, fix desain umum, pembuat logo Signotul, mengisi laporan kemajuan, wireframe dan front end halaman masuk, dan juga Chris Garcia Pasaribu itu mencari referensi, mengisi RPP, membuat flowchart, membuat desain umum, wireframe dan front end halaman masuk serta halaman tulis, dan juga Fazli Rahman membuat flowchart, membuat desain umum, wireframe dan front end halaman beserta rapat. Di sini kami akan memaparkan materi dari proyek kami. Yang pertama itu latar belakang, mengapa kami memilih pencatatan notulen, karena pencatatan notulen ini masih dilakukan secara manual yang menimbulkan masalah seperti kurang cepat dalam menulis, tidak teratur, dan juga rawan kehilangan data-data pada saat rapat, serta dibutuhkannya sistem berbasis web yang bertujuan untuk membuat proses administrasi rapat lebih mudah, terstruktur, dan juga transparan. Kita lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah itu bagaimana membangun sistem pencatatan notulen berbasis web yang dapat digunakan di lingkungan perkuliahan. Tujuan dari proyek ini adalah, pertama itu pembuatan sistem berbasis web, peningkatan kinerja dan ketepatan, yang ketiga kemudahan akses informasi. Terdapat beberapa dasar masalah dalam pengertian proyek ini, yaitu fokus pengembangan sistem, platform akses, sistem rapat yang dicatat, fitur sistem, dan keamanan dan data. Beberapa manfaat yang diberikan dari proyek ini yaitu memberikan kemudahan bagi penulis, meningkatkan kecepatan waktu dan ketepatan data, dan memberikan kemudahan akses bagi informasi peserta rapat. Berikut adalah gambaran umum sistem. Di bagian gambaran umum sistem ini terdapat dua aktor, yaitu penulis dan peserta rapat. Pada aktor penulis melakukan akses login, melakukan registrasi, dan pinjaman data. Kemudian penulis mendapatkan tampilan yang responsif, integrasi dengan database, menjadwalkan dan bertanggung jawab atas pengelolaan data rapat notulen. Kemudian pada aktor peserta rapat melakukan akses login, melakukan registrasi dan pencarian dan filter. Kemudian peserta rapat diberikan tampilan yang responsif, menerima dan melihat hasil data rapat. Semua data-data akan disimpan ke dalam database dan dapat diakses ke dalam database notulis, database peserta rapat, dan database notulen. Pada perancangan berikut terdapat 3 perancangan, yaitu kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, dan perancangan antarmuka atau wireframe. Berikut adalah kebutuhan fungsional, yaitu pada FR01 dan FR02 terdapat 2 aktor, semua aktor yaitu notulis dan peserta rapat. Pada fungsi ini terdapat 2 fitur, yaitu login dan logout. Pada fitur login, prosesnya itu melakukan login dengan email dan kata sandi. Sedangkan pada logout, proses yang dilakukan aktor adalah keluar dari sistem. Kemudian pada FR03 terdapat semua aktor, yaitu notulis dan peserta rapat. Terdapat fitur register, yaitu proses yang dilakukan adalah melakukan registrasi dengan email, nama pengguna, dan kata sandi. Pada FR04 terdapat aktor notulis. Fiturnya adalah kelola notulen. Proses yang dilakukan adalah mengelola notulen. Pada FR05 terdapat semua aktor, yaitu notulis dan peserta rapat. Fitur yang tersedia adalah pencarian dan filter, yaitu mencari notulen berdasarkan tanggal, judul rapat, atau kata kunci. Pada FR06 terdapat aktor notulis. Fitur yang tersedia adalah penyimpanan data, yaitu menyimpan notulen termasuk detail rapat terkait. Pada FR07 terdapat semua aktor, yaitu notulis dan peserta rapat. Fitur yang tersedia adalah tampilan yang responsif, yaitu tampilan antarmuka yang optimal untuk pencatatan, baik di laptop, HP, maupun tablet. Di sini ada kebutuhan fungsionalnya. Pada NFR01, antar muka aplikasi harus ramah pengguna dan intuitif bagi semua kalangan pengunjung. Pada NFR02, source code aplikasi harus terstruktur dengan baik dan mudah dipelihara oleh pengembang yang berbeda, mengikuti konversi penulisan program. Yang terakhir, NFR03, antarmuka aplikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Di sini saya akan menjelaskan bagian wireframe ya.
pada tampilan awal login, akan meminta username dan password, lalu meminta tipe pengguna, apakah ketua ataupun anggota. Lalu masuk dia ke sistem. Di sistem dia akan mengidentifikasi bahwa username. Lalu jika kita scroll ke bawah, kita akan berikan pilihan. Kita membuat rapat atau masuk sebagai peserta. Dalam kasus ini kita akan menjadi pembuat. Nah, jika kita bikin buat notulen, kita kan bisa mengisi judul rapat, tanggal, dan waktu, serta daftar peserta siapa yang ingin kita masukin dalam rapatnya, lalu hasil pembahasan yang telah kita bahasin dalam rapatnya. Adapun juga dokumentasi keputusan dan langkah selanjutnya, seperti apakah rapat ini kesimpulannya begini, ataupun pengen direncanakan tindak lanjut dikarenakan tidak sempat waktunya. Jadi direncanakan tindak lanjut. Serta ada juga lampiran file sebagai file pendukungnya. Lalu kita simpan. Sistem akan menyimpannya ke dalam notulen terbaru, serta jika kita ingin mengedit lagi, kita akan bisa menekan ikon pena ataupun pengen melihat dengan menekan ikon mata. Lalu jika ingin kita menghapus, kita bisa menekan ikon bergambar merah tempat sampah itu. Jika kita masuk sebagai peserta, peserta akan muncul rapatnya setelah kita menambahkan nama di dalam notulen kita tadi. Nah, berikut adalah dokumentasi bersama manajer proyek kami yang akan saya jelaskan dari minggu pertama. Di minggu pertama ini kami membahas tentang panduan PBL, dan minggu kedua tidak sempat mengambil foto. Di situ kami masih membahas tentang panduan PBL dan juga RPP, rencana pelaksanaan proyek. Minggu ketiga masih menyusun RPP berdasarkan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Nah, yang pada minggu keempat, tim melakukan presentasi dan juga revisi RPP bersama manajer proyek. Pada minggu kelima, tim melakukan presentasi dan menambahkan fitur pada wireframe. Pada minggu keenam, tim membahas laporan kemajuan PBL bersama manajer proyek, dan pada minggu ketujuh, tim melakukan presentasi laporan kemajuan PBL dan merevisi laporan tersebut. Berikut adalah hasil histori pelaksanaan proyek kami pada logbook. Pada tahapan pertama, yaitu requirements analysis, detail pengerjaannya mencari 3 website yang serupa dengan judul PBL sebagai referensi. Yang pertama itu Meeting AI, notulensi.id, dan juga myminutes.ai. Output pengerjaannya RPP, rencana pelaksanaan proyek, yang dimulai dari tanggal 8 September 2005 selesai pada 8 September 2005 dengan progres 100%. Yang pada tahap kedua, konsif, detail pengerjaan mulai mengisi RPP mulai dari ruang lingkup kebutuhan peralatan, tim proyek, ruang kerja, dan terakhir komunikasi antara manajer proyek dari klien. Dengan output RPP, rencana pelaksanaan proyek, mulai dari tanggal 9 September 2005 sampai tanggal 16 September 2025 dengan progres 100%. Pada tahap desain, membuat desain umum website kami yang berjudul Sistem Pencatatan Notulen di Perkuliahan menggunakan Draw.io dengan output pengerjaan RPP, rencana pelaksanaan proyek, yang dimulai dari tanggal 23 September 2005 selesai pada tanggal 28 September 2005 dengan progres 100%. Masih pada tahap desain, membuat perancangan antarmuka atau wireframe pada website kami yang berjudul Sistem Pencatatan Notulen di Perkuliahan menggunakan aplikasi Figma dengan output pengerjaan file PDF pada learning, dimulai pada tanggal 29 September 2025 sampai tanggal 5 Oktober 2025 dengan progres 95%. Pada tahap ke-5, konsif, mempresentasikan wireframe dan merevisi wireframe seperti menambahkan fitur-fitur lainnya ke dalam proyek dengan output pengerjaan laporan kemajuan proyek mulai dari tanggal 6 Oktober 2025 sampai 11 Oktober 2025 dengan progres 95%. Pada tahap konsif, membuat laporan kemajuan PBL dengan mengisi identitas proyek, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, bab 1, bab 2, dan juga lampiran foto bersama Manpro dengan output pengerjaan laporan kemajuan PBL dimulai dari tanggal 13 Oktober 2005 sampai 18 Oktober 2025 dengan progres 100%. Konsip melakukan presentasi pra-ATS, laporan ATS, laporan kemajuan, serta merevisinya bersama dengan anggota kelompok PBL dengan output pengerjaan laporan kemajuan dimulai dari tanggal 20 Oktober 2025 sampai 25 Oktober 2025 dengan progres 100%. Sekian hasil pemaparan materi proyek kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.